Remaja di depannya hanyalah seorang pemula yang baru saja membuat akun. Tetapi kekuatannya begitu besar sehingga mudah membantai monster iblis tingkat raja. Dia tidak berhenti di situ. Dia diam-diam membunuh dua senior yang telah membimbingnya. Jika aku pernah mempercayai siapapun lagi dalam hidup ini, aku seekor anjing. Ternyata 5 tahun lalu, sebuah game bernama Warlord telah mendarat di bumi. Meskipun itu adalah game virtual, item di dalamnya memiliki nilai yang sangat tinggi di dunia nyata. Dan Hirkan, nama asli Jaehyun, adalah salah satu dari mereka yang ingin mengubah hidupnya melalui dunia virtual. Hanya dalam 5 tahun, ia telah menjadi pahlawan, seorang pembantai. Gelar yang hanya bisa didapatkan oleh pemain terkuat. Setelah itu, ia mendirikan guild bernama Topeng Hahoe. Tapi sekarang, rekan satu timnya telah ditangkap oleh guild generasi lama. Jika dia tidak muncul, mereka akan membunuh semua orang. Meskipun ceritanya agak mengada-ada, karena dia adalah seorang pemimpin guild, Hirkan masih harus turun tangan untuk menyelesaikan ini. Dengan satu serangan, dia dengan mudah memenggal kepala pria besar di depannya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Kau pikir mengeroyokku akan membuat perbedaan? Kalian masih belum cukup. Pada saat ini, rekan satu timnya berbicara dari belakang. Mereka menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak melibatkannya. Bagaimana bisa seorang pemimpin guild menyalahkan hal-hal sepele seperti itu? Dia tidak hanya tidak memarahi mereka, tetapi dengan lembut menghibur mereka. Aku baik-baik saja. Semuanya, bangun. Dan sebenarnya, ini bukan salah kita. Pecundang yang menyedihkan itu, mereka yang bahkan tidak bisa bertarung dengan adil. Kan, pecundang. Setelah mengatakan itu, Hirkan melihat wanita penuh kebencian di belakangnya. Dia awalnya cukup marah, tetapi kemudian ekspresinya berubah seketika. Dia tertawa dan berkata, mengharukan. Tapi apa gunanya persahabatan? Maksudku, sampah yang ditumpuk bersama hanya bisa menciptakan gunung sampah. Dia mencibir, tanpa basa-basi mengejeknya balik, orang yang telah dipukuli, namun bertingkah begitu tinggi dan perkasa. Dia tidak ragu untuk menjawab, kau harus berhati-hati dengan apa yang kau katakan, atau aku akan membuatmu menangis dan menyesalinya. Jaehyun mengaktifkan jam tangan di pergelangan tangannya, mengangkat alis padanya, menyesal, lalu dia mengaktifkan sebuah slot. Seluruh tubuhnya mulai berubah. Senjata dan peralatannya ditingkatkan. Sekarang, dia menjadi lebih gagah dan kuat. Dia mengangkat pedangnya ke arah SYL, berkata, penyesalan hanya untuk orang lemah sepertimu. Terhina, SYL menjadi marah, kau bajingan kurang ajar, bunuh dia. Dia mengangkat bahu. Lagi, belum belajar apa-apa, kalian tidak akan pernah bisa membunuhku. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit yang tajam muncul di dadanya. Rasa sakitnya semakin meningkat, melumpuhkannya. Apa? Batuk seteguk darah? Dia kemudian menyadari bahwa tubuhnya telah ditusuk oleh pedang. Suara sistem berbunyi, HP turun drastis, gerakan terbatas. Dia ambruk ke tanah setelah pukulan kejam barusan. Mulutnya ragu-ragu. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Orang-orangmu baru bicara sekarang. Maafkan aku Jaehyun. Tapi kami harus mencari nafkah. Kau tahu, jangan dimasukkan ke hati. Tubuhnya kembali normal. Dia menatap mereka. Kepahitan meresap ke setiap kata yang diucapkannya. Apa? SYL memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Dia menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Melangkah ke arahnya, dia menunduk dan berkata dengan nada kemenangan. Menyedihkan, kau benar-benar percaya pada persahabatan mereka, seolah persahabatan berarti apapun di hadapan uang. Hirkan, aku mengeluarkanmu dari game ini. Jika setiap kali kau memasuki game aku membunuhmu, maka kau bahkan tidak akan bisa, kan? Yah, kudengar kau adalah pemain God of War penuh waktu, dan tanpa game ini kau hanyalah sampah. Dia menatap langsung ke mata Hirkan, tatapannya sombong dan mengejek. Sayang sekali, sepertinya kau kembali menjadi bukan siapa-siapa. Jaehyun mengepalkan tinjunya, menggaruk garis-garis di tanah, dan kesulitan membuka mulutnya. Mulut. Diam dan kemudian dia bergegas ke arahnya. Aliran darah panas menyembur keluar. Mata marahnya seolah berhenti dalam jeda ini. Dia berseru, ya Tuhan. Tangan Duyon bahkan belum mencapai SYL ketika anak buahnya sendiri mencegatnya dengan beberapa tikaman lagi. Dia berbicara dengan tenang. Terima kasih, semuanya. Dia menatap mereka, suaranya lemah dan bertanya, kalian ini siapa? Pertemuan ini semua milikku namun mereka mengganggu kalian. Jaehyun, mati dan pergilah. Mereka membayar kami beberapa juta hanya untuk membunuhmu. Apa yang kalian tunggu? Dia mengerutkan bibirnya, merasa sangat kesal dan juga sedikit kesal. Hanya itu, setelah semua yang kulakukan untukmu. Kalian bilang kita keluarga. Sial, sial,
Serangkaian segel merah berdering. Sistem notifikasi memperingatkan Anda bahwa Anda telah mati. Hukumannya adalah larangan masuk selama 48 jam. Dia duduk tegak, terengah-engah setelah keluar dari game. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, "Aku kehilangan segalanya." Game yang dia mainkan adalah God of War, game yang telah menggemparkan dunia, game VR berorientasi AI yang sangat menguntungkan. Satu-satunya hal yang membuatku tidak menjadi sampah. Aku ingat pertama kali bertemu mereka. Level berapa kau? Kau luar biasa. Ketika dia mengangkat tangannya dengan senyum ramah, apakah kau ingin bergabung denganku? Satu-satunya tempatnya. Bahkan sekarang, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa memaafkan mereka. Berpikir begitu, dia mengenakan jaketnya. Lari cepat di jalan yang ramai. Aku akan menemukan dan membunuh mereka sendiri. Apakah mereka tahu apa yang telah kulalui? Apakah mereka pikir mereka bisa melanjutkan tanpa aku? Dia sedang menelepon sambil berjalan dan tidak memperhatikan lampu pejalan kaki berubah merah. Sebuah truk besar melaju ke arahnya. Tetapi Jaehyun tenggelam dalam pikirannya. Sial, andai saja aku tahu. Lampu depan menyinari wajahnya yang berlinang air mata. Tetapi pikirannya masih dipenuhi penyesalan. Aku menyia-nyiakan waktuku untuk peduli pada siapapun. Dan begitulah mobil lain tidak bisa mengerem tepat waktu. Suara keras terdengar karena benturan. Jaehyun terbaring di tanah. Berdarah deras. Para pejalan kaki yang terkejut berteriak. Dia tertabrak. Dia bersumpah. Sial, dari semua hal, aku tertabrak truk sampah. Teleponnya berdering dengan pemberitahuan. Orang yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi saat ini. Dia terengah-engah. Hatinya dipenuhi kebencian. Tidak, tidak. Aku tidak bisa mati di sini. Belum. Pengkhianat terkutuk itu. Mengingat wajahnya, mati. Mereka membayar kami jutaan hanya untuk membunuhnya. Apalagi yang kau harapkan? Itu semakin membuatnya marah. Dia ingat wajah Ciel. Gadis yang bermain dengannya. Kebencianku mencapai puncaknya. Aku harus membalas dendam pada mereka. Tiba-tiba sistem berbunyi, menghubungkan. Sebuah cahaya terang muncul. Suara sistem masih berdering dengan mantap, mengidentifikasi pengguna. Pengguna Hirkan selamat datang untuk menyelesaikan tutorial. Selamat dari Minotaur. Dewa perang penguasa labirin. Dia membuka matanya ke pemandangan di depannya. Rahangnya ternganga karena heran. Dan tutorial apa ini? Sebuah suara terdengar. Hei, Noob. Seseorang menoleh ke arahnya. Suara mereka sedikit tidak sabar. Sadarlah dan fokus. Kau melihat peringatannya. Kan, kita harus menjatuhkannya bersama. Makhluk itu menerjang mereka saat mereka lengah. Dia melanjutkan, monster itu tidak mungkin untuk solo. Sepertinya kita membutuhkan kita bertiga untuk mengalahkannya. Kenapa kau tidak menjadi tank untuk kami? Jaehyun berkata kosong. Tunggu, Minotaur, maksudmu bos tutorial. Tapi itu dihapus dari game 5 tahun lalu karena terlalu sulit. Orang lain menatapnya dengan tidak mengerti, 5 tahun lalu. Apa? Dewa perang baru diluncurkan 10 bulan lalu. Dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, memastikan dia tidak salah dengar, 10 bulan. Jadi begitu, 10 bulan. Ya, mereka menatapnya dengan ekspresi bingung, ada apa dengan orang ini? Pemain lain berkata, lupakan dia, mari kita fokus. Saat aku memberi sinyal, kau. Melihatnya berjalan maju, mereka bertanya, hei, kau mau kemana? Mengabaikan mereka, dia menyerbu ke depan. Keduanya terkejut. Hei, kau gila. Mereka berteriak lebih keras. Hei, kau akan mati. Tetapi mengabaikan peringatan mereka, dia tidak berhenti. Matanya yang tajam berkilat dengan cahaya kejam. Dengan satu tebasan pedangnya ke monster itu meraung sekali dan roboh di tempatnya berdiri. Mereka tidak percaya dengan mata mereka. Suara mereka tergagap. Apa-apaan? Dia menjatuhkannya dalam satu gerakan. Keduanya saling menatap, tersenyum penuh arti. Salah satu dari mereka berteriak, hei, kau punya keterampilan, kan? Aku tidak sering mengatakan ini, tapi mau bergabung dengan guildku. Sebuah gambaran familiar terlintas di benaknya saat dia melihat orang lain mengulurkan tangan mereka, membuatnya berpikir dia mengalami deja vu. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi lebih dari itu, obsesi dan kebencian memenuhi sudut matanya. Dia bergoyang, berdiri, dan berkata, aku baru saja mengambil keputusan. Orang lain berpikir dia setuju. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan tentang. Jaehyun menyarungkan pedangnya, menggertakkan giginya, mengucapkan setiap kata. Jika aku masih mempercayai siapapun di dunia ini, maka aku adalah seekor anjing. Hirkan, pembunuh pahlawan, kembali. Jaehyun duduk setelah pertempuran. Menyadari bahwa lingkungannya bukan jalan tempat dia baru saja mati. Dia bertanya-tanya di mana dia berada. Toko Fegir. Dia mengerti. Oh, benar, 5 tahun lalu.
Aku bahkan tidak mampu membeli perlengkapan sendiri. Aku harus bermain menggunakan unit pajangan di sini. Jadi itu berarti aku benar-benar kembali ke masa lalu. Jika demikian, aku tidak bisa membuang satu detik pun. Memikirkan itu, dia dengan cepat membuka helm unit. Dan dengan cepat lari dari sana. Dia punya ide. Dia memiliki pengetahuan tentang masa depan dan semua keterampilan yang telah dia kumpulkan. Dan jika aku menggunakannya dengan benar, aku bisa membalas dendam. Dia menyerahkan kartunya kepada petugas, dengan mendesak berkata, beri aku set figure standar. Petugas itu sedikit terkejut dengan sikapnya, tetapi tetap merespon secara profesional. Oke, memproses pembayaran Anda. Dia sangat gembira. Sekarang, dari mana aku mulai? Pertama, aku akan meningkatkan beberapa level. Pak, panggilan berulang petugas itu menariknya dari pikirannya. Dia berkata dengan ragu, katanya dana tidak mencukupi. Mendengar itu, Jaehyun membeku. Dia menghela nafas dalam hati, meratapi, mengutuk kebodohannya sendiri, karena dia sekarang menyadari, benar, jika aku punya uang, mengapa aku bermain di tempat ini? Dia menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang apa? Haruskah aku mencari uang dulu? Tidak, itu akan memakan waktu terlalu lama. Suara keras berdering, membuatnya terkejut. Apalagi yang kau tunggu? Suara dari layar berlanjut, yang terkuat tidak pernah takut tantangan. Keraguan adalah kemewahan di medan perang. Jadilah seorang panglima perang. Model eksklusif untuk panglima perang kelas 1, SYL Sang Ratu. Mulai pengalaman panglima perang sekarang. Dia menatap layar dengan serius, mengingat wajahnya dari waktu itu. Jadi, kau kembali sebagai orang yang tidak berguna. Ya, ya. Lalu dia berbalik. Aku tidak punya hak untuk pilih-pilih. Sekarang, sudah larut malam. Seseorang membawa figure. Teknisi, mengeluarkan alat-alatnya, berkata, figure sudah terpasang dan siap digunakan. Kalau begitu aku akan pergi. Dia berbalik untuk pergi. Jaehyun menjawab, oke. Dia menatap kertas di tangannya, memikirkan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. Pinjaman cepat hari ini, pinjaman khusus untuk gamer Panglima Perang, konsultasi 24/7, dijamin suku bunga terendah. Inilah dia. Apakah penanda tangan kontrak bertemu denganmu untuk 10 juta won sebelumnya? Tentu saja, kami senang meminjamkan jumlah itu kepadamu. Tapi sebelum dia bisa mengambil kartu itu, sebuah pisau berkilauan menusuk ke celah antara jari-jarinya. Dia berkata dengan ancaman terselubung, jika kau tidak bisa membayar kami kembali, hidupmu akan benar-benar sengsara. Dia menelan ludah dengan gugup. Mengabaikan ketakutannya, dia meremas kertas itu, berpikir itu tidak masalah. Bahkan jika dia harus melewati neraka, dia memasang perangkat itu di kepalanya. Berbaring di figure dan menunggu untuk terhubung. Mengingat wajah mereka, dia mengertakkan gigi, berpikir, asalkan aku bisa menghancurkan wajah bajingan itu. Dia mengaktifkan login. Suara sistem terdengar lagi, memverifikasi pengguna. Hirkan terkonfirmasi. Selamat datang kembali di Warlord. Melihat sekeliling, Jaehyun merasakan nostalgia. Sudah lama sejak aku berada di sini. Sudah hampir waktunya dia muncul. Siapa namanya lagi? Ari, kurasa, sistem mengumumkan. Selamat, kamu telah menyelesaikan tutorial. Seseorang dengan rambut pirang memperkenalkan dirinya. Aku Ariadne, di sini untuk membimbingmu dalam memilih profesimu. Melihatnya, dia mengangguk sedikit. Ya, dia. Dia mengucapkan mantra. Sekarang, petualang. Kamu harus memilih profesi dasarmu. Ada 3 pilihan yang tersedia. Keterampilan yang kamu kembangkan dalam profesi dasarmu akan menentukan kelas lanjutanmu nanti. Prajurit, seorang petarung garis depan menggunakan senjata jarak dekat dalam pertempuran sengit. Jika kamu menyukai pertempuran penuh aksi, ini adalah profesi untukmu. Jaehyun merenung. Prajurit. Ya, aku pernah memainkan kelas ini sebelumnya. Jadi aku mungkin akan naik level dengan cepat, tapi akan sedikit sulit untuk bermain solo nanti. Memikirkan ini, dia berkata kepadanya, lewati itu. Dia melanjutkan, pendeta, profesi pendukung yang menghususkan diri dalam penyembuhan dan meningkatkan kekuatan sekutu. Tapi Jaehyun menggelengkan kepalanya dan melewatinya. Aku tidak akan membuang waktuku mendukung orang lain. Ariadne berkata, maka hanya ada satu pilihan tersisa. Menggenggam tangannya, dia tersenyum dan berkata, semoga perjalananmu menyenangkan. Seberkas cahaya menyelimuti Jaehyun. Suara sistem terdengar, kamu telah memilih profesi dasarmu. Mentransfer ke menara profesimu. Pria yang duduk tinggi di atas menyambutnya. Selamat datang, oh, pencari ilmu muda. Dia memperkenalkan dirinya. Aku Golcho, pemandumu di jalan sihir. Profesi NPC, penyihir Golcho. Jadi, katakan padaku, jenis sihir apa yang ingin kamu pelajari? Bertanyalah dengan bebas. Jaehyun menyela dia, sihir hitam. Dia membeku selama beberapa detik.
dan keduanya hanya saling menatap. Golcho mencoba menyelamatkan situasi. Maksudmu sihir kuno, kan? Maafkan aku, pendengaranku tidak sebaik dulu. Jaehyun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bilang sihir hitam. Dia dengan cemas berseru, dari mana kau mendengar tentang itu? Sihir hitam itu kuat? Ya, tapi itu akan menghancurkan jiwa penggunanya. Jaehyun dengan tenang menjawab, aku tahu. Aku datang ke sini dengan sadar akan hal itu. Jadi ajari aku, itu harus sihir hitam. Dia berpikir dalam hati, karena apa yang aku inginkan adalah, suaranya bergetar tak percaya, tapi mungkin. Dia merobek kulitnya, mengungkapkan wujud yang mengerikan. Dia berkata, maka kita bisa segera memulai. Melihat ini, Jaehyun berpikir dengan kepuasan, inilah yang kuinginkan. Dia berkata, sudah lama sejak saya melihat seorang pemuda memilih jalan ini. Jika Anda benar-benar siap, maka letakkan tangan Anda pada buku keterampilan itu. Tapi hati-hati. Jalan ini terlalu berbahaya bagi orang yang lemah hati. Jaehyun dengan kuat meletakkan tangannya di atas buku itu. Dia mengangkat sebelah alisnya ke arah lelaki tua itu. Mulai saja, maaf kalau terus terang, tapi aku jauh dari kata lemah. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dengan puas berkata, akhirnya, seseorang yang menarik telah muncul. Aura gelap menyelimutinya. Dia mengingat video legendaris dari kehidupan masa lalunya, seorang pemain ahli nujum. Mengalahkan bos penyerbuan sendirian. Saat ini, itulah kekuatan yang kubutuhkan. Kamu telah berhasil menjadi ahli nujum. Suara sistem bergema lagi, jabatan saat ini, ahli nujum pemula, kamu telah menerima keahlian membelah tulang. Dia tersenyum, membelah tulang. Sepertinya, dia sudah merasakan gelombang kekuatan itu. Sistem terus mengumumkan, seorang prajurit tulang yang dipenuhi kekuatan magis mulai terwujud. Melihat ke depan, Jaehyun dengan senang hati berpikir, kali ini, aku akan bermain habis-habisan sebagai ahli nujum. Dia berkata, baiklah, saatnya naik level, ruang bawah tanah pelatihan harus. Sebelum Jaehyun dapat menyelesaikan kalimatnya, tengkorak kerangka di depannya terjatuh, berguling liar. 3 tanda tanya muncul di kepalanya. Dia terdiam. Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Sebuah portal muncul, dan sesosok tubuh perlahan-lahan terlihat melalui portal itu. Jaehyun mengusap kepalanya, mendesah, dan mendengar suara sistem. Anda telah memasuki ruang bawah tanah pelatihan pemula. Mengingat kembali adegan canggung tadi, ia berpikir tanpa daya. Prajurit tulang yang kulihat di kehidupan sebelumnya tidak serapuh ini. Aku tidak mengerti, tunjukkan keahlianmu. Mengikuti perintahnya, sebuah lembar data muncul di depan matanya. Kemahiran membelah tulang F, unit yang dapat dipanggil. 1 prajurit, kemampuan, menciptakan pecahan tulang. Dengan menyalurkan mana ke dalamnya, Anda dapat memanggil prajurit tulang. Mungkinkah karena kemampuan saya masih rendah? Saya perlu naik level dengan cepat. Geraman dari belakang mengejutkannya. Merasa beruntung. Tepat pada saat itu, pengumuman berbunyi, monster pelatihan, serigala abu. Dia tersenyum riang. Serigala abu tidak kuat, tapi mereka cepat. Mereka target yang sempurna untuk menguji kemampuan tempurku. Dia memanggil prajurit tulang dan kemudian mengucapkan mantra. Memerintahkan prajurit tulang untuk membunuh mereka. Tengkorak itu memancarkan cahaya biru yang terbang ke arah lawan. Suara sistem bergema lagi. Prajurit tulang Anda telah mendeteksi musuh dan telah memasuki posisi menyerang. Pecahan tulang itu meraung marah. Serigala abu, agak waspada, mundur. Dia memerintahkan, bunuh mereka. Mata prajurit tulang itu juga berkedip, dan menyerang ke arah serigala. Jaehyun berpikir dengan puas, tunggu, ini bekerja lebih baik dari yang kuharapkan. Dengan paket ini, saya akan segera mencapai level tertinggi. Tetapi prajurit tulang itu hancur berkeping-keping. Jaehyun tercengang dengan apa yang baru saja disaksikannya. Tengkorak jatuh dari udara dan mendarat di kaki Jaehyun. Dia bahkan bisa merasakan frustrasi di rongga matanya yang kosong. Dia berpikir, wow, ini sesuatu yang lain. Serunya, tunggu, ada yang salah. Apa yang terjadi? Tunjukkan keahlianmu. Lembar statistik muncul. Keahlian membelah tulang F, unit yang dapat dipanggil. 1 prajurit, kemampuan, menciptakan pecahan tulang. Dengan menyalurkan mana ke dalamnya, Anda dapat memanggil prajurit tulang. Informasi tambahan. Pemanggilan menggunakan sistem perintah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan tempur. Mode perilaku default dapat diatur. 1. Mode bertahan. 2. Mode menyerang. 3. Mode aksi khusus. Dia mengacak-acak rambutnya dan mengerang pelan. Sepertinya dia lupa mengatur modenya. Syukurlah, atur mode 1, pertahanan. Inti itu juga mengikuti perintah. Tetapi dengan cepat, semuanya terjadi dengan cara yang sama. Jaehyun terus meyakinkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak mempercayainya. Jadi,
Apakah dia secara tidak sengaja memberi sinyal mode 3, aksi khusus? Bertentangan dengan harapannya, notifikasi itu membuatnya terkejut. Tentara kerangka Anda menari dengan antusias. Air mata mengalir di wajahnya, Jaehyun membeku, benar-benar kaku. Golcho berkata, aku sudah mencoba memperingatkanmu, nak. Itu adalah mimpi buruk. Dia berulang kali meminta sistem, hanya untuk menerima pesan bahwa penghapusan karakter tidak tersedia. Akun yang baru dibuat tidak dapat menghapus karakter dalam waktu 3 bulan. Kamu benar-benar tidak berdaya. Dia mengalahkan semua monster sementara kerangka itu masih tenggelam dalam disko tanpa outro. Jaehyun merengek, aku tidak bisa menghapus akunku. Aku tidak bisa mengubah profesiku. Dan aku akan mulai membayar pinjaman bulan depan. Jadi mungkin aku harus tertabrak truk lagi. Mengapa tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya? Itu selalu salah tepat ketika dia merasa akhirnya mencapai sesuatu. Omong kosong tidak berguna ini juga. Dia melihat kerangka itu, menghela napas panjang. Dia berkata dengan kesal, tolong, diam saja. Kamu membuatku semakin stres. Bagaimana necromancer yang kulihat di kehidupan lampauku bisa mengatur hal-hal ini? Tiba-tiba, dia menyadari laporan itu. Panggilan menggunakan sistem perintah untuk meningkatkan kemampuan bertarung. Mode perilaku default dapat diatur. 1. Mode pertahanan. 2. Mode serangan. 3. Mode aksi khusus. Panggilan menggunakan sistem perintah untuk meningkatkan kemampuan bertarung. Dia dengan sabar membaca setiap baris. Meningkatkan kemampuan bertarung. Sebelumnya, ketika dia membunuh serigala batu bara, prajurit kerangka ini telah mengamati dan belajar, kerangka itu dengan cepat memahami tekniknya. Dia tersenyum puas. Jaehyun menyebutnya ini. Dia memberinya sepotong kayu, berkata dengan agak sombong, kamu beruntung memilikiku sebagai tuanmu. Kamu memang tidak terlihat seperti itu, tetapi aku dulu disebut jenius. Tahu, aku melatih seluruh guildku dan mengubah mereka menjadi ranker teratas. Dalam pertempuran, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Jika kamu menghindar, kamu akan mati. Saat dia berbicara, dia menyerbu ke arahnya. Sebuah bunyi gedebuk keras bergema. Itu tidak menghindar pada waktunya. Terbang jauh. Dia berteriak. Lagi. Lagi dan lagi, serangkaian serangan terus-menerus membuat kerangka itu, bahkan saat memfokuskan yang terbaik. Tetapi masih terlempar. Dan dinding di depannya. Dia berkata dengan tegas, jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Kerangka itu, termotivasi oleh kata-katanya, tidak menyerah. Berdiri tegak. Tongkat itu menerjang ke arah serigala, sangat berani dan gagah berani. Saat monster itu menyerang, kerangka itu dengan cepat menghindar, mendaratkan pukulan pada moncongnya. Tongkat di tangan kerangka itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak. Kedua serigala itu pun dikalahkan. Kerangka itu terengah-engah dan menatap ke arah Jaehyun, matanya bersinar seperti bintang, menunggunya untuk memuji, namun bertentangan dengan harapannya, dia dengan dingin mengingatkan, di mana kau melihat, sudah kubilang, jangan lalai dalam bertarung. Akhirnya, di bawah tatapan itu, dia melunak, tersenyum dan berkata, tetap saja, gerakan terakhirmu tidak buruk. Bunyi notifikasi yang terus-menerus membuatnya sangat puas. Kemahiran subskor meningkat, kemahiran subsegmen meningkat, kemahiran subsegmen meningkat. Pemainnya telah naik level. Jaehyun memujinya. Kerja bagus. Saat ini, di desa Nuwubievi, suara penyambutan terdengar ramai di seluruh area. Asosiasi yang ramah ini sedang merekrut anggota baru ini. Silakan bergabung dengan jemaat kami. Ada yang mau bergabung dengan kami dalam penyerbuan laba-laba hutan. Jaehyun berjalan dan berpikir. Prajurit tulang itu belajar dengan sangat cepat. Hanya dengan beberapa hari latihan lagi, ia akan mampu menaklukkan ruang bawah tanah itu sendiri. Sekarang semuanya menjadi mendesak. Pertama, saya harus mencapai level 10. Kemudian, tiba-tiba sebuah kekuatan menariknya kembali dengan suara masam. Ini, kalau bertabrakan dengan orang lain, kau harus minta maaf. Kan, seorang pria berambut panjang menatapnya dengan jijik, para komplotannya juga ribut. Benar, pikir Kak Jaehyun, siapa penjahat kelas B ini? Dia mendesah pelan, bertanya-tanya, aku tidak punya waktu untuk ini. Haruskah aku membunuh mereka dan melanjutkan hidup? Melihat sikapnya, pria besar itu dengan marah mengangkat tinjunya ke arah Jaehyun tanpa membantah. Beraninya kau mendesah saat aku sedang berbicara denganmu. Pukulan itu hampir mendarat di wajah Jaehyun. Ketika seorang pemain berambut pirang menghentikannya tepat waktu. Dia dengan tenang membuka kacamatanya. Suaranya sedikit bercanda. Jangan memukul dan menendang orang seenaknya seperti itu, bro. Orang lain berteriak keras. Siapa kau ini? Apa kau bersama orang ini atau semacamnya? Dia mengejek, tidak juga. Tapi Jaehyun tidak mendengar percakapan itu. Dia terlalu terpana oleh orang di depannya. Tunggu, orang ini adalah fisik itu. Pakaian aneh itu tidak meninggalkan keraguan. Dia adalah Matador Chef,
Pejuang legendaris peringkat teratas dari kehidupan masa lalunya. Apa yang dia lakukan di sini? Jaehyun tergagap. Tunggu. Pemimpin itu meludah ke tanah dengan jijik. Dia meregangkan tubuh. Suaranya agresif. Orang tua, jika kau tidak tahu apa yang terjadi. Enyah, bocah itu memukulku duluan. Mengerti. Apakah kau tidak pernah mendengar pepatah mata ganti mata? Pria berambut pirang itu mengusap kepalanya dan tersenyum masam. Benarkah? Kemudian, gelombang kekuatan yang luar biasa meletus dari dirinya. Api itu mengejutkan pemimpin. Jaehyun juga mengerutkan kening pada kekuatan itu. Dia melanjutkan, tersenyum, tetapi dengan cara yang mengerikan. Jadi, kau memukul telapak tanganku. Jadi aku harus memukulmu balik, kan? Bawahannya berteriak, bos, orang itu Matador Chief. Pemimpin Crimson Bulls, salah satu dari 30 guild teratas, pembunuh haus pertempuran yang kejam, Matador Chief. Pemimpin itu ngeri. Apa? Bagaimana? Sebelum dia bisa selesai, sebuah suara menyela. Jadi, apa jawabanmu? Tangan di bahunya membuat pemimpin itu terlonjak. Dia membeku, sesaat lumpuh. Tanpa ragu, dia memilih untuk melarikan diri. Maaf, aku sangat menyesal. Matador tersenyum cerah. Senang kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Para NPC di sekitar mereka tampak bingung. Damai. Dia berbalik ke Jaehyun dan meletakkan tangan di bahunya. Hei, kau baik-baik saja. Jangan khawatir tentang preman itu. Tapi Jaehyun menghindari sentuhan itu. Jaehyun berkata, kau tidak perlu membantuku lain kali. Sosok itu berjalan pergi, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan. Garukan canggung di kepalanya. Sangat dingin. Jaehyun berlari, berpikir, sial. Untuk sesaat, aku benar-benar kewalahan oleh kekuatannya. Lain kali aku melihatnya. Aku bersumpah aku tidak akan sama. Api yang berkedip-kedip menerangi ruang gelap. Tersembunyi, Jaehyun merenung. Perbedaan kekuatan di antara kita terlalu jelas. Tapi SYL dan Chef setara. Itu berarti untuk membalas dendam. Aku harus sekuat mereka. Tiba-tiba, seekor monster menyerangnya. Tetapi sebelum sempat bertindak, prajurit kerangkanya turun tangan. Sekali pukul, dan itu tumbang. Sistem mengumumkan, prajurit kerangka Anda telah mengalahkan harimau api dan naik level. Dia berkata, sedikit kecewa, 3 hari untuk mencapai level 10, lebih lama dari yang kukira. Prajurit kerangka itu tanpa putus asa, ia telah mencoba yang terbaik. Sistem mengumumkan, selamat, Anda telah mencapai level 10. Tidak ada lagi monster yang akan muncul di ruang pelatihan. Tanda pemula Anda telah dihapus. Memproses hadiah. Jaehyun senang, akhirnya. Sebuah item muncul di tangannya. Sebuah mata perang, perangkat game penting dengan fitur seperti statistik, pencarian, peta, inventaris, dan pesan. Dia merasa nostalgia. Sudah lama sejak dia mengenakan ini, Jaehyun mengaktifkan tampilan status. Statistiknya muncul. Status, Hirkan, level 10, Necromancer, gelar 1, statistik, kekuatan 3, vitalitas 3, kecerdasan 5, sihir 5, Jaehyun menghela nafas. Sayang sekali statistikku direset. Sistem berkata, distribusikan poin statistikmu. Statistik di mata perang menunjukkan, poin tersisa, 50, kekuatan 3, vitalitas 3, kecerdasan 5, sihir 5. Jaehyun merenung. Ini adalah pertama kalinya dia mendistribusikan statistik. Dia harus berhati-hati. Sebagai seorang necromancer, pilihan yang jelas adalah meningkatkan kecerdasan atau sihir, vitalitas, kecerdasan, sihir. Tapi dia memutuskan untuk menaruh semua poin ke dalam kekuatan. Sistem muncul, kekuatan bertambah 50. Total kekuatan 50. Merasakan energi spiritual yang berlimpah, Jaehyun berdeham pelan dengan puas. Inti menatapnya dengan ekspresi ngeri. Ia terisak, menutupi wajah Jaehyun, tidak mengerti, bertanya, ada apa denganmu? Kemudian, seolah mengerti, Jaehyun mengetuk keras kepalanya yang penuh kalsium, berkata, aku tidak akan menyerah pada nekromanci. Mengerti, aku melakukan ini mengajarimu. Meningkatkan kecerdasan atau sihir tidak akan banyak berubah sekarang, tetapi dengan berinvestasi pada kekuatan, aku dapat mengajarimu semua teknik yang aku kuasai di puncak kejayaanku. Mata inti dipenuhi harapan saat menatapnya. Jaehyun berkata, aku benar-benar mempertaruhkan hidupku agar kamu mempelajari ini. Bagaimanapun, fokus saja pada pelatihan. Aku akan mengurus sisanya. Dan ada cara lain untuk mengkompensasi statistik itu. Di guild pemburu monster, cabang Kastil Vigus. Suara broker terdengar, quest baru saja tiba, semuanya. Beberapa pemain bersaing dengan sengit. Menyingkir, itu milikku, bermimpi saja. Aku sudah menunggu sejak kemarin.
Jaehyun menghela nafas. Quest di sekitar level ini membosankan setiap tahun. Namun orang-orang ini sangat antusias, mereka pasti pemula. Dia mendekati counter dan berkata, aku ingin menerima quest, bisakah aku melihat daftarnya? Meskipun sedikit terkejut, orang tua itu berkata silakan, tetapi yang tersisa hanyalah quest yang tidak diinginkan siapapun. Entah terlalu sulit, atau hadiahnya buruk, kamu berani, bukan? Dia setuju dengan orang tua itu. Ya, sebagian besar ini sangat membosankan. Dia terkekeh. Aku lebih tahu. Daripada kartu truf saya, dia mengambil sebuah kartu dan berseru, ketemu. Itu adalah Gua Gunung Bima. Tujuan, berburu monster di dekat Gunung Bima. Hadiah, 10 emas. Jaehyun berpikir ini adalah quest berburu dasar untuk monster level rendah. Orang tua itu berkata, apakah kamu yakin ingin menerima quest itu? Hanya agar kamu tahu, hadiahnya hanya 10 emas. Jaehyun mengangguk. Ya, sistem berbunyi, quest diperbarui. Melihat lembar statistik, Jaehyun berpikir dalam hati, di permukaan sepertinya quest sepele, tetapi jika aku menyelesaikannya sebelum level 15, bintang yang sedang naik daun, aku bisa mendapatkan gelar yang sangat langka. Kamu bertanya apa hebatnya sebuah gelar? Gelar memberimu statistik tambahan, penyihir buta yang dicemooh oleh serigala arang, alkemis magang, sihir 1, sihir 2, kecerdasan 1. Gelar bintang yang sedang naik daun, 3% kecerdasan, 3% sihir. Itu meningkatkan statistik dengan persentase. Sayang. Dengan kata lain, ini adalah langkah pertama untuk menjadi karakter game yang terlalu kuat. Jaehyun berbalik dan berjalan keluar dari toko. Berkata, baiklah. Saatnya untuk peralatan. Di Gunung Bima. Jaehyun melihat pemandangan dengan sangat serius dan menilai situasinya. Pakaiannya terlihat sangat unik dan baru. Berdiri di bawah pohon. Jaehyun menundukkan kepalanya, setelah menghabiskan semua uangnya untuk peralatan kerangkanya. Sial, Jaehyun telah membeli baju besi yang tahan lama tetapi tidak punya cukup uang. Dia pikir dia baru saja mengambil apapun yang dia mampu, sekarang dia terlihat seperti orang aneh. Dengan sangat cepat, Jaehyun tidak punya jalan keluar, dia mengumpulkan dirinya, mengeluh tidak ada gunanya, dia hanya harus menyelesaikan quest ini dan membeli pakaian yang layak. Dia berlari cepat ke depan, clear tercepat yang pernah ada. Ini aku datang. Di semak-semak di dalam hutan. Sebuah tangan besar dan berdarah menerjang ke arah mereka. Seorang pria yang terluka parah mencoba berteriak, tolong, seseorang. Tolong bantu, tetapi ditarik kembali ke dalam semak-semak. Oleh sekelompok orang misterius berpakaian hitam. Cahaya menyaring melalui pepohonan. Akhirnya, di Gunung Bima. Dia tertawa gembira. Petualangan besar Molti dimulai. Mari kita lihat monster macam apa yang ada di sini. Menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang cerah, Molti dengan bangga menyatakan, sudah level 11, aku cukup bagus dalam game ini. Bagaimana jika aku menjadi ranker dalam waktu singkat? Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba terdengar teriakan, tolong. Di belakang semak, seorang pemuda terbaring tidak sadarkan diri. Tubuhnya berlumuran darah. Tolong, temanku terluka. Seseorang bantu. Molti dengan rasa ingin tahu berlari mendekat. Dia sedikit terkejut. Apa? Molti bertanya. Apa yang terjadi? Pria itu berteriak. Sambil terisak, monster tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Melihat pemuda yang tidak sadarkan diri di tanah, ditambah desahan pria yang baru saja meminta bantuan, kami hampir tidak berhasil melarikan diri, tetapi kami kehabisan obat. Molti dengan cepat menggulir jam informasi peralatannya. Aku punya ramuan penyembuh. Sebentar, jawabnya, terima kasih. Dia berbicara dengan emosional. Terima kasih banyak, kami benar-benar berhutang budi padamu. Sementara Molti dengan rajin mencari ramuan penyembuh, bayangan besar muncul di belakangnya, dia mengayunkan tongkatnya. Darah berceceran di mana-mana. Molti, kepalanya berlumuran darah, seluruh tubuhnya kejang-kejang, menatap mereka dengan lemah. Orang yang baru saja menghabisi Molti berkata dengan angkuh, terima kasih lagi. Ketiganya menatap model itu dengan sikap mengejek. Kami pasti akan menggunakan barang-barangmu dengan baik. Suara Molti lemah tetapi mengandung kebencian. Kalian menipuku, kalian orang jahat. Dia terus memukuli Molti. Ayolah, apa kau benar-benar menyalahkan kami? Kau sendiri yang masuk ke perangkap ini. Pengumuman sistem. Pemain Molti telah meninggal. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Pemberitahuan sistem. Tubuh pemain yang meninggal telah dihapus oleh sistem. Lengan itu menghilang. Hanya menyisakan jam tangan di pergelangan tangan. Mereka bertiga mengobrol tentang apa yang baru saja terjadi. Memukuli idiot itu sangat mudah. Apa kau lihat wajahnya? Kalian penjahat. Tangannya dipenuhi jam tangan dari korban yang malang. Matanya menunjukkan dahaga akan pembunuhan. Ayo cari korban berikutnya. Mereka adalah keluarga pembunuh Ralph yang terkenal. Code Bean bersenjatakan pedangnya, menghadapi 7 serigala ganas. Para serigala dengan ganas menyerang Code Bean. Hirkan menjentikan jarinya,
memberikan perintah untuk beralih ke mode menyerang. Kotbin mengayunkan pedangnya dengan liar. Dan dalam beberapa menit, serigala-serigala itu menjadi potongan-potongan daging. Pengumuman sistem, Kotbin Anda telah mengalahkan seekor serigala purba. Pengalaman 375, Kotbin Anda telah mengalahkan seekor serigala purba. Hirkan tidak menyangka bahwa setelah membelikannya pedang, dia sekarang dapat menghadapi seluruh kawanan serigala purba. Dia tersenyum puas, mengetahui bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat dengan memprioritaskan peralatan Kotbin. Hirkan terharu hingga menangis. Seorang gamer sejati memprioritaskan statistik daripada penampilan. Kotbin, melihat Hirkan menangis, tanpa diduga juga terharu. Tuanku yang malang, pikirnya, lalu merasa jengkel dengan ekspresi emosional Kotbin. Kenapa kau menatapku seperti itu? Hirkan berbalik dan buru-buru pergi. Terserah, ayo pergi. Kita perlu naik level dengan cepat agar aku bisa keluar dari pakaian jelek ini. Kotbin, dengan pedang di tangan, bergegas mengejar Hirkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di langit, mendekati mereka. Sesuatu menghantam kepala Kotbin, menyebabkan dia merasakan sakit tiba-tiba. Hirkan terkejut. Sebuah panah muncul dari hutan. Maafkan kami. Ketiga orang dari sebelumnya berpura-pura merasa bersalah. Aku melihatmu dari jauh dan mengira kau monster. Dia tampak menyedihkan. Aku sangat menyesal. Hirkan dengan tenang menjawab. Tidak, tidak. Pergelangan tangannya berlumuran darah. Senjatanya bernoda darah. Hirkan telah mengamati segalanya. Orang-orang ini. Dia menawarkan senyum palsu. Tidak apa-apa. Tapi aku akan berterima kasih untuk ramuan mana. Kotbin, di sampingnya, tidak senang, mematahkan panah itu. Dia menjawab, oh tidak, kami tidak punya ramuan apapun. Bagaimana kalau kami membantumu naik level? Mana MU akan pulih secara otomatis setelah naik level? Hirkan ikut bermain peran. Benarkah? Masuk akal, dia tetap ramah. Yah, itu salah kami, jadi kami senang membantu. Melihat monster mendekat, dia menjadi lebih bersemangat. Waktu yang tepat, monster-monster itu ada di sini. Ketiga orang itu memunggunginya, kami akan melemahkannya, dan kau bisa memberikan pukulan terakhir. Hirkan setuju, oke. Salah satu dari mereka maju, menginstruksikan rekan timnya, semua orang tahu rencananya, kan? Tentu saja. Dia mengulangi rencananya. Pertama, kita akan memancing monster itu dengan sekuat tenaga. Salah satu dari mereka akan berdiri di depan monster, lalu aku akan melancarkan serangan. Setelah menyerang monster itu, kita akan secara tidak sengaja membiarkannya melarikan diri ke arah korban. Monster ganas itu akan dengan bersemangat berlari ke arah Hirkan. Mereka yakin bahwa si bodoh malang itu akan panik. Hirkan tidak akan melawan monster itu. Selanjutnya, saat itulah kita. Ketiga orang itu tersenyum jahat, mengantisipasi apa yang akan terjadi. Tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Hirkan di sana sudah mendapatkan monster itu tanpa banyak usaha. Hampir saja, lain kali, lebih cepat. Dia dan Kotbin menatap mereka dengan antusias. Baiklah, selanjutnya, bagaimana pemanggilannya bisa begitu kuat? Rencana itu gagal. Levelnya pasti lebih tinggi dari yang mereka kira. Jadi, dia diam-diam menghitung, bertindak sambil merencanakan, kita akan mendorong segerombolan monster ke arahnya. Dengan cepat berlari di belakangnya, dan saat dia lengah, dia dengan penuh kemenangan mengangkat senjatanya, kita akan menjatuhkan pemanggil itu. Dia menyerang kepala Hirkan, tetapi gagal. Dia melongo kaget. Apa? Dia menghindar. Hirkan dengan dingin berbalik. Dengan cepat menebasnya. Melihat rekan-rekan mereka jatuh di tangan Hirkan, keduanya panik. Apa? Dia memerintahkan, prajurit tulang itu diam-diam menjentikan jarinya sebagai isyarat. Prajurit tulang itu berbalik. Keduanya menyerang dengan pedang mereka. Mereka terlalu takut untuk berbicara, menunggu untuk berbicara. Tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Serangan pertama dimulai. Pada saat yang sama, yang lain juga merasakan pedang. Mereka ditebas oleh Hirkan dan prajurit tulang. Kekuatannya begitu kuat sehingga keduanya berteriak. Tak bergerak, jatuh ke tanah. Hirkan berkata dengan nada kemenangan, aku tahu betul jenis kalian. Dia melangkah lebih dekat ke mereka. Jenis yang mendapatkan kepercayaan orang lain hanya untuk menikah mereka dari belakang dan mencuri barang-barang mereka. Melihatnya terbaring lemah di tanah, aku pasti sudah tertipu saat itu. Dia berteriak ketakutan. Tunggu, ambil barang-barangku, aku minta maaf, tolong jangan, tapi hati Hirkan, sayangnya. Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, aku tidak percaya orang lagi. Dia benar-benar mati. Pengumuman sistem, pemain Raub telah meninggal, 8 jam tangan tak bertuan jatuh. Hirkan sedikit terkejut, ke-8 orang ini jelas-jelas bajingan. Matanya berubah serakah, aku harus memanfaatkan ini dengan baik. Pertama cari pakaian yang bisa dipakai. Prajurit tulang juga menyiksa yang lain.
Wajah prajurit tulang itu berlumuran darah. Dia menatap mereka dengan mata lapar. Hirkan tidak menyadarinya. Prajurit tulang, apa yang ingin kau berikan padamu? Mentransfer keinginan dan kehidupan kepada prajurit tulang. Mata prajurit tulang itu secara bertahap mendapatkan kehidupan. Penuh kegembiraan, mengangkat pedang yang Hirkan berikan padanya. Baiklah. Dengan senang bersenandung dengan pakaian yang baru dilengkapi. Kau menyukainya, ya. Dia dengan hati-hati menjelaskan kepada prajurit tulang, penampilan tidak masalah ketika kau menjadi bawahanku. Hirkan mulai menari-nari, yang penting adalah kesetiaanmu. Dia tersenyum cerah pada prajurit tulang. Ikuti aku, dan suatu hari kau akan mencapai kejayaan besar. Sekarang mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Hirkan menjelaskan, dengan menjual cincin pemain lain, item acak dari inventaris mereka akan jatuh. Kemudian kita dapat memilih item yang kita inginkan. Memperoleh prajurit goblin hitam langka, 5 mana, 5 kecerdasan. Selanjutnya, memperoleh esensi kuno langka, 10 mana. Akhirnya, memperoleh buku keterampilan kutukan iblis. Hirkan dengan bersemangat berteriak, dan lebih banyak uang daripada sekarang. Itulah jackpot yang sebenarnya. Memamerkan item yang baru dibuat. Ingat, itu karena metode menghasilkan uang itulah aku bisa membuat ini. Topeng itu selesai lebih cepat dari yang aku harapkan. Dia dengan bersemangat mengatakan bahwa dia akan merekam gameplaynya mulai sekarang dan membangun reputasi yang baik untuk tujuan penting. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalanya. Aku sudah bilang, membangun reputasi yang baik itu penting. Yang membuat Hirkan terkejut. Dia dengan bersemangat memberitahu orang itu, semua orang di guild akan memakai topeng Hahoe. Itu akan membuat kita terkenal. Dia setuju dengan Hirkan. Oke, kalau begitu mari kita beri nama guild kita topeng Hahoe. Dia menatap orang itu dengan emosi. Dan dalam pikiran Hirkan, dia bahkan mempertimbangkan untuk memiliki identitas baru, dengan saksama melihat topeng di tangannya, tetapi bagaimanapun. Dia mulai melanjutkan menyelesaikan topeng itu. Topeng itu secara bertahap berubah, menjadi lebih menakutkan. Hirkan berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin orang lain mencuri barang-barangnya lagi. Dia akan menggunakan ini. Menggertakkan giginya, bertekad untuk membuktikan bahwa dia benar. Mengenakan topeng yang baru dibuat, ayo pergi, prajurit tulang. Melangkah keluar dari hutan, keduanya berdiri di depan gerbang ilahi. Mereka melewati bersama, sistem mengumumkan, kau telah memasuki ruang bawah tanah Gunung Bima. Memasuki ke dalam, melihat sekeliling, aku pikir manusia serigala akan muncul di ruang bawah tanah ini. Tersenyum percaya diri, ini bukan ruang bawah tanah yang mudah, tetapi sekarang aku memiliki item yang bagus, itu akan lebih mudah. Aku bertujuan untuk lari 10 menit. Dia dengan bersemangat berlari ke depan. Ayo pergi. Dan begitulah, beberapa jam kemudian, wajah terkejut Hirkan. Kenapa? Dia berteriak tak berdaya. Kenapa tidak ada monster? Memegangi kepalanya dengan frustrasi. Ini gila. Seharusnya ada pengumuman jika seseorang sudah membersihkan ruang bawah tanah ini. Apakah ada bug? Prajurit tulang terus-menerus menggaruk sesuatu. Apa yang sedang kau lakukan? Hirkan menoleh dengan terkejut. Tunggu. Mendekatlah ke apa yang baru saja ditemukan prajurit tulang itu. Mari kita lihat. Di dalamnya ada ruang menakutkan yang berbeda dengan berbagai aura gelap. Sistem mengumumkan bahwa kamu telah menemukan tahap penjara bawah tanah instan. Mau masuk? Hirkan berkata tanpa daya. Pantas saja tidak ada monster. Untuk menguraikan misi ini, Dungeon instan adalah Dungeon satu kali yang muncul secara acak di dalam Dungeon. Saat muncul, Dungeon normal akan tidak aktif sampai Dungeon ini diselesaikan. Dalam hal kesulitan, Dungeon ini lebih sulit daripada Dungeon biasa, tetapi pada akhirnya menawarkan hadiah yang lebih baik. Satu hal yang perlu diperhatikan, masalahnya adalah Hirkan menjadi fokus. Anda harus menyelesaikan ruang bawah tanah ini atau mati di dalamnya. Hirkan berbalik untuk pergi, berkata dengan jujur, kurasa kita harus menyerah. Aku tidak akan bisa bermain selama 2 hari. Jika aku mati di sini, lebih baik aku berhenti dan melakukan misi lain. Menoleh untuk melihat misi, tetapi sistem mengumumkan Anda telah bergabung dalam tahap tersebut. Membawa prajurit tulang ke dalam, aku hanya perlu membersihkannya. Cahaya yang tiba-tiba masuk membutakan Hirkan, yang menutup matanya. Di depan mereka adalah arena klasik, hanya mereka berdua di dalamnya. Dia agak khawatir. Ini arena, agak menakutkan. Aku penasaran apa yang akan muncul. Mendengar suara keras dari arena, Hirkan. Seekor serigala besar yang ganas melangkah keluar dengan lapar. Ia memamerkan taringnya yang tajam ke arah keduanya. Manusia serigala yang jatuh, tingkat yang tidak diketahui. Hirkan terkejut. Mengapa aku ada di tempat seperti ini? Manusia serigala itu menyerang tanpa ragu-ragu. Hirkan dengan cekatan menghindar. Kekuatan yang luar biasa itu terlalu besar untuk ia tahan. Dia terlempar jauh. Prajurit tulang, berdiri di sana, berbalik karena terkejut. Dia memegang pedangnya dengan serius, siap menyerang. Tersenyum puas.
Hirkan perlahan bangkit, dindingnya menjorok dalam. Kenapa aku begitu beruntung hari ini? Monster-monster yang tumbang ini adalah bagian dari misi utama. Menyemangati prajurit tulang. Hei prajurit tulang, kalau kita tidak membunuhnya. Matanya menjadi lapar, tidak makan malam-malam ini. Setelah berkata demikian, Hirkan menyerang manusia serigala itu dengan pedangnya. Prajurit tulang itu menurunkan pedangnya. Keduanya terkoordinasi dengan sempurna. Hirkan melompat ke pedang yang ditempatkan prajurit tulang. Dia melompat tinggi. Si manusia serigala juga harus melihat ke atas. Manusia serigala itu meraung, menciptakan kutukan. Sebuah tangan mengucapkan mantra pada pedang. Pedang itu diselimuti aura gelap, ujungnya mengarah ke kutukan iblis. Manusia serigala itu terkejut saat mengetahui. Memegang pedang dengan erat, menebas manusia serigala. Ia menjerit kesakitan, mengaktifkan skill kutukan iblis, mengurangi statistik target sebanyak 10. Dia cukup terkejut. Kutukan iblis itu tidak buruk untuk pertama kalinya menggunakannya. Karena kesakitan, sang manusia serigala menjadi marah. Tatapannya menjadi lebih ganas. Ia menyerang Hirkan dengan marah. Sistem memperingatkan, manusia serigala yang jatuh itu marah. Semua efek status negatif dibatalkan. Simpan pedang itu, kurasa itu tidak akan menjadi penjara bawah tanah instan jika semudah itu. Hirkan gembira. Saya akan menyimpannya untuk nanti, tetapi saya kira saya harus mencobanya sekarang. Dia mengangkat jam tangan yang diperolehnya dan mengaktifkannya. Cahaya memancar dari arloji, berputar-putar di sekitar tubuh Hirkan, dan dia secara bertahap berubah. Kekuatan yang luar biasa menyelimuti dirinya sepenuhnya. Bola cahaya yang menyelimuti Hirkan. Aura gelap berangsur-angsur menghilang, perlahan mendekat. Peralatan baru telah dipasang di Hirkan. Baiklah, mari kita lakukan ini. Hirkan mengaktifkan mode. Sinar cahaya mulai muncul. Suara sistem permainan menggelegar, salah satu karakteristik unik dari Dewa Perang. Segera setelah itu, jam tangan di tangannya juga memancarkan cahaya, ketika pemain menggunakan fitur power-up. Sumber cahaya besar terpancar, sesosok humanoid muncul di dalamnya. Mereka untuk sementara diberdayakan oleh dunia Dewa Perang, yang melambangkan suatu bentuk peningkatan. Bisa jadi Matador Chef atau SYL. Bentuk ini sangat beragam. Dia dalam pakaiannya mulai berubah. Dari pemain ke pemain selalu ada transformasi yang berbeda. Cahaya terpancar semakin keras, disertai dengan ledakan keras. Dia telah berubah dari sebelumnya, tetapi secara keseluruhan kekuatannya telah meningkat, itulah sebabnya banyak orang menyebutnya mode pertempuran tertinggi. Hirkan menyelesaikan transformasinya. Kemarilah. Manusia serigala yang marah melolong. Ia menerjang untuk menyerangnya. Ia mengayunkan lengan kanannya, penuh cakar tajam, ke arahnya. Dia menghindar ke kiri. Ia menyerang di sebelah kiri, dia menghindar ke kanan. Ia dengan marah menyerang berulang kali, tetapi meleset. Ia menepukkan tangannya, berniat menghancurkannya, tetapi dia menghindarinya. Tangan yang memegang pedang berlutut di tanah. Tangannya menghantam batu, menghancurkannya. Dia melompat untuk menghindari pukulannya dan mendarat. Dia bertanya-tanya, seperti yang diharapkan dari monster level boss, kecepatan dan kekuatannya sangat besar. Bagaimana jika ia mendarat dengan keempat kakinya? Tidak, bahkan dengan 3 kaki pun, ia masih bisa mengakhiriku. Monster itu menyerang. Hirkan mencibir. Tetapi dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Darah menyembur kemana-mana. Ia meraung kesakitan. Dadanya terluka. Dia tersenyum. Itulah yang membuat ini lebih menyenangkan. Dia melotot. Kan. Dia terus menghindari serangannya. Dia mengusap kepalanya. Ya, ini adalah tahap di mana aku benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Jarang sekali memiliki perasaan bertempur seperti ini. Dia melambung ke udara. Menatap monster itu dan tertawa. Matanya berkilat. Kau belum melupakan apapun, kan? Kerangka dalam pakaian prajurit muncul, mengejutkan monster itu. Sebelum ia bisa pulih, ia diserang oleh kerangka itu, tetapi ia menghindar. Dia berteriak, prajurit tulang, mari kita lakukan seperti yang kita latih. Kerangka itu berbalik untuk melihat manusia serigala itu. Dalam ketakutannya, Hirkan dan prajurit tulang mengayunkan pedang mereka, bergegas melewati dan menyerangnya dari kedua sisi. Menebasnya berulang kali. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya diretas menjadi beberapa bagian. Sistem mengumumkan, "Ding, kau telah memburu manusia serigala." Dia kembali ke keadaan sebelum transformasinya. Tersenyum, perolehan pengalaman yang signifikan, lumayan. Kilatan cahaya, perubahan misi. Sebuah misi baru muncul, menampilkan gambar 2 serigala, gua Gunung Bima, tundukan monster di sekitar Gunung Bima, hadiah, 10 emas. Sistem terus berbunyi, ding, menampilkan notifikasi dan gambar prajurit tulang. Prajurit tulang juga mengalahkan monster yang sangat kuat.
keterampilan fragmen prajurit tulang telah ditingkatkan ke level E. Notifikasi tentang hasil dari misi sebelumnya muncul terus-menerus. Kau mendapatkan 865 gram. Kau menerima tengkorak manusia serigala. Kau menerima sarang manusia serigala. Dia terkekeh, tangan dipinggul. Saat prajurit tulang mengangkat kedua tangannya di atas kepala dan bergoyang, hasil sementara ini luar biasa. Daftar hasil terus berlanjut. Kau menerima kalung pemburu yang jatuh, kronik unik, meningkatkan statistik terkait level, semua statistik 18, tidak dapat diperdagangkan. Pengikatan item mengharuskan melengkapi peralatan pemburu yang jatuh. Dia mengatakan kronik unik, meskipun tidak dapat diperdagangkan, adalah item tingkat lebih tinggi daripada item unik biasa. Tiba-tiba, dia berhenti, bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu, pemburu yang jatuh. Mungkinkah? Sebuah notifikasi baru muncul di tengah pertanyaannya. 3 gelar baru diperbarui. Notifikasi 1, pemula potensial, inteligensi 3, sihir 3, seorang pemula potensial, itulah yang aku incar, serunya. Notifikasi 2, penantang heroik, daya tahan 3, jadi, gelar heroik juga ada di sini. Yah, aku memang membersihkan ruang bawah tanah sementara sendirian, jadi masuk akal, dia membelai dagunya. Notifikasi 3, pemburu yang jatuh. Dia menatap lekat-lekat pada pemburu yang jatuh. Itu adalah gelar pertama dari bab pertama dari misi utama, Sang Count yang jatuh. Hirkan ingat misi utama yang melibatkan manusia serigala dan Sang Count yang jatuh. Itu adalah alur cerita utama yang membentuk fondasi permainan ini. Dia tidak ingat hadiah pastinya tetapi hanya bahwa itu sangat berharga. Hadiahnya luar biasa. Setiap pemain ingin berpartisipasi dalam misi ini entah bagaimana. Dia mencari ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Dia bahkan tidak bisa mencapai bab 4 saat itu. Dan sekarang dia telah membuka ini. Ini bukan hanya keberuntungan lagi. Dia bersuka cita, aku mendapatkan jackpot, keluar. Fajar keesokan paginya, Buletin Game memperbarui siaran berita langsung yang baru, Persekutuan Hydra secara resmi memulai bab terakhir dari kejatuhan Sang Count. Tujuan kami adalah menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Jaeon duduk di meja komputernya, segelas air di tangan kirinya, tangan kanannya mengendalikan mouse, mengikuti berita. Air matanya jatuh, satu demi satu. Sial, kenapa aku sangat tidak beruntung? Dia membenturkan kepalanya di meja. Seseorang sudah mencapai bab terakhir dari kejatuhan Sang Count. Jika aku ikut sekarang, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Sial, sungguh sia-sia. Membaringkan kepalanya di meja, mata berlinang air mata. Haruskah aku meninggalkan quest ini dan mengincar quest berikutnya? Dia tiba-tiba terbangun. Tunggu, mungkin ini adalah kesempatan bagiku. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke layar. Seluruh dunia sekarang fokus pada kejatuhan Sang Count dengan antusiasme yang besar. Ini adalah quest utama pertama game, dan akan segera diselesaikan. Matanya berbinar, keringat menetes, tangannya terus-menerus mengklik mouse. Bagaimana jika video yang terkait dengan kejatuhan Sang Count disiarkan sekarang? Di layar ada video langsung dari quest sebelumnya. Masih duduk di depan komputer, dia membayangkan dirinya berpakaian mewah, mengenakan perhiasan emas seperti cincin dan gelang, memegang pistol yang menembakkan uang, mengenakan kacamata hitam mahal, menyeringai lebar, jumlah penonton akan sangat besar. Dia mulai mengetuk-ngetuk keyboard. Bagus, aku merekam gameplayku. Aku harus mengeditnya dan mengunggahnya ke YouTube dengan cepat. Pengeditan video adalah yang paling penting. Itu harus bagus. Aku tidak bisa menyerahkan itu kepada orang lain. Dia menyeringai. Kalau begitu aku rasa aku membutuhkan orang itu. Dia teringat rumah dengan dapur yang penuh dengan cangkir mie instan yang bertumpuk, orang yang disebut jenius pengeditan video di kehidupan sebelumnya. Telepon memiliki pesan, sebuah tangan meraihnya. Seorang gadis dengan rambut merah muda terurai, kacamata tebal, headphone di telinganya, tangan kirinya mengambil mie untuk dimasukkan ke mulutnya. Tangan kanannya memegang telepon untuk membaca pesan dari pembuat film Romani. Dia membaca pesan yang baru tiba. Permintaan untuk mengedit video membersihkan ruang bawah tanah Hirkan. Level 15. Saat dia membaca, dia bertanya-tanya, bagaimana seseorang di level 15 bisa membuat video membersihkan ruang bawah tanah? Pasti ada beberapa pemula kaya yang ingin pamer di media sosial. Tiba-tiba, dia tersentak, melihat lagi. Dia melompat dari kursinya. Suaranya bergetar, aku menemukannya. Matanya membelalak dan bersinar. Inspirasiku, Romani, editor video lepas, julukan penambang gila. Malam tiba, gedung pencakar langit menyala satu demi satu, menerangi kota. Di sebuah ruangan yang menghadap kota, seorang gadis berpakaian elegan berdiri, memegang tablet, membaca berita dan memanggil asistennya. Seorang pria muda berkacamata bergegas mendekat, kau memanggilku, lanjutnya. Sebuah video yang terkait dengan kejatuhan Sang Count telah diunggah. Dia menunjukkan kepadanya berita di tablet. Ini cukup menarik. Seorang pemain level 15 yang sendirian melawan manusia serigala yang jatuh. Dia dengan gugup memegang tablet itu. Itu videonya.
Dia menyesuaikan kacamatanya dan menyeringai. Timku memeriksanya, tetapi level manusia serigala yang jatuh rendah. Jadi kita tidak perlu memperhatikannya. Aku menyukainya, katanya. Dia tersenyum. Aku menginginkan orang itu. Dia menopang dagunya di tangannya. Bawa orang itu kepadaku. Dia adalah Chesoleon, nomor 1 di dunia bisnis Dungeon. Dia memiliki nama lain. Nama panggilannya di Warlords adalah Thunder Queen Esial.